Halo, perkenalkan nama saya Eni Supriyani. Saya akan mengenalkan tentang pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya di permukaan air secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Pengaruh benda angkasa lainnya dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil. Pasang surut air laut adalah gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara bumi, matahari, dan bulan. Teori pasang surut air laut. Yang pertama yaitu teori keseimbangan atau yang disebut dengan equilibrium theory. Teori pasang surut dinamik ini dikemukakan oleh Laplace, atau teori pasang surut dinamik ini melengkapi teori keseimbangan yang telah dijelaskan di atas sehingga sifat-sifat pasang surut dapat diketahui secara kuantitatif. Yang kedua, teori pasang surut dinamik atau dynamical theory. Teori keseimbangan dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Teori ini menjelaskan mengenai sifat-sifat pasang surut air laut secara kualitatif. Penyebab pasang surut air laut. Rotasi bumi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut menurut teori keseimbangan. Revolusi bumi terhadap matahari. Menurut teori keseimbangan, faktor selanjutnya yang mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut adalah adanya peristiwa revolusi bumi terhadap bulan. Revolusi bulan terhadap matahari. Masih soal revolusi, jika sebelumnya adalah revolusi bumi terhadap matahari, maka faktor penyebab pasang surut yang lain. Tipe pasang surut air laut. Yang pertama, pasang surut harian ganda, yaitu pasang surut harian ganda disebut juga dengan pasang surut semi-diurnal. Kedua, pasang surut harian tunggal. Pasang surut harian tunggal juga bisa kita sebut sebagai pasang surut diurnal. Yang ketiga, pasang surut campuran condong ke harian ganda. Yang keempat, ada pasang surut campuran condong ke harian tunggal, yaitu tipe pasangan surut yang selanjutnya adalah pasang surut campuran namun condong ke harian tunggal. Dua pasang purnama atau yang disebut spring tides. Pasang surut yang terjadi dalam satu bulan juga dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu dua pasang purnama dan dua pasang perbani. Dua pasang perbani atau yang disebut neptides. Tipe pasang surut selanjutnya adalah dua pasang perbani atau neptides. Pasang surut jenis ini ditandai dengan naiknya sedikit permukaan air laut. Manfaat pasang surut air laut. Sumber penghasil tenaga listrik. Pasang surut air laut dapat menghasilkan tenaga yang besar. Dapat menghasilkan garam. Pasang surut air laut juga dapat menghasilkan garam. Air laut merupakan bahan baku untuk membuat garam. Melakukan surfing atau selancar bagi penyuka olahraga ekstrim, maka pasang surut air laut dapat menjadi berkah tersendiri.